yang menilai sekolah bisnis terbaik di dunia. Dan fun fact-nya nih teman-teman, hanya ada 18 sekolah bisnis di Asia Tenggara yang mendapatkan akreditasi AACSB termasuk BINUS. Nah, ini adalah kampus BINUS-nya nih yang ada di Jakarta. Kita punya 3 gedung. Ini gedung pertama, gedung kedua, dan gedung ketiga. Nah, ini untuk teman-teman yang misalnya merantau nih nanti ke Jakarta, kalian misalnya kalau kos-kosan nih, pengen nyari kos-kosan, itu bisa langsung aja ke BINUS Square nih, karena BINUS Square ini menyediakan fasilitas lengkap tentang kosan nih. Jadi nanti ada dormnya sendiri, ada fasilitasnya itu gym, student lounge buat kalian belajar, dan disediakan shuttle bus juga, teman-teman. Dan yang pastinya lantai cewek-cewek juga dipisah ya. Ini adalah kampus BINUS yang paling unik nih, kampus BINUS Alam Sutra. Kalau orang-orang bilang itu kampusnya kayak Minecraft ya, dan ini dekat juga dengan lokasi SMA kalian nih, paling dekat. Selanjutnya ini adalah fasilitas terbarunya dari BINUS Alam Sutra nih, belum pernah dipakai, dan ini tahun 2020 baru jadi. Jadi teman-teman yang akan jadi BINUSian di tahun depan, bisa langsung cobain juga nih kalau COVID-nya udah mereda ya. Semoga cepat mereda. Amin. Gitu. Terus, ini adalah kampus Bekasi yang fasilitasnya lengkap banget untuk jurusan perhotelan. Ini kampus yang ada di Bandung, dan ini kampus yang ada di Malang. Dan kalau ini untuk kartu tanda mahasiswa kalian, nanti kalau ke kampus harus pakai ini gitu. Nanti kalau kalian sudah menjadi mahasiswa BINUS tahun depan, kalian akan disebutnya BINUSian 2025 atau B25 disingkatnya. Kenapa Kak? Kok sebutannya BINUSian 2025? Aku kan masuknya di 2021. Nah, ini sebagai angka ini sebagai efek psikologis buat teman-teman nih, biar nggak jadi mahasiswa abadi dan bisa lulus tepat waktu, kalau bisa lebih cepat lagi ya, 3,5 tahun, kayak gitu. Jadi nanti kan kalau kartu mahasiswa ini setiap kalian ke kampus bakalan dipakai dan bakalan digunakan banget, jadinya langsung terlihat juga untuk memotivasi kalian. Ini kartunya nanti kalian boleh pilih kartunya yang mana aja, warnanya bebas sesuai kemauan kalian gitu. Dan 2 dari 3 lulusan BINUS ini sudah bekerja di perusahaan global ataupun jadi entrepreneur loh teman-teman. Kenapa bisa kayak gitu? Karena BINUS menerapkan program 3+1 untuk seluruh program yang ada di BINUS. Nah, kenapa sih kan namanya 3+1? Nah, 3+1 itu artinya 3 tahun kalian kuliah di kampus, itu yang benar-benar ketemu dosen, terus juga kerjain laporan, presentasi, itu 3 tahun aja. 1 tahunnya lagi kalian akan diberikan jalur enrichment, pilihannya ada 4 di sini, dan yang paling disukai anak BINUS adalah magang pastinya teman-teman. Magangnya selama 1 tahun full, jadi ini berguna banget buat kalian. Kalau kalian misalnya udah lulus, itu bukan disebut fresh graduate lagi kalau di BINUS. Langsung jadi full skill employee. Kenapa? Karena nanti di CV kalian sudah ada work experience selama 1 tahun full, teman-teman. Gitu. Terus juga kalau misalnya kalian nggak mau magang, maunya buat usaha sendiri, rintis usaha sendiri, boleh banget teman-teman. Ada jalur entrepreneurship juga selama 1 tahun. Ada penelitian juga, kalau teman-teman mau melakukan penelitian selama 1 tahun, ada juga bakti sosial, dan ada juga student exchange atau study abroad gitu. Misalnya kalau teman-teman pengen merasa ini kuliah di luar negeri itu gimana, bisa banget teman-teman di BINUS selama 1 tahun, kalian bisa banget ambil study abroad juga ke luar negeri. Nah, ini spesialnya lagi buat teman-teman yang nanti akan masuk jadi BINUSian 25 di tahun depan, nanti kalian akan mendapatkan program minor juga nih. Misalnya kalau kalian adalah mahasiswa yang ambil jurusan IT. Nah, nanti kalian bisa juga ambil peminatan di bidang bisnis atau desain juga nih, teman-teman. Gitu. Jadi belajarnya juga ada juga nih nyambi-nyambi di jurusan lainnya juga. Dan pastinya berguna banget ya untuk di industri nanti. Nah, BINUS juga sudah bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Nah, Apple Developer Academy ini hanya ada 3 di dunia, teman-teman. Ada di 3 negara di dunia. Yang pertama Brazil, Italia, dan yang terakhir Indonesia. Dan di Indonesia pertama kali dibangun langsung di kampus BINUS Alam Sutra, teman-teman. Gitu. Kalau kalian mau magang di Apple Developer Academy, bisa banget, teman-teman. Ini terbuka untuk semua jurusan, dan kalian nanti akan difasilitasi dengan iPad, MacBook, dan iPhone terbaru dari Apple sendiri. Jadi bisa berkesempatan untuk nyobain iPhone 12. Nah, ini adalah Kak Jessica Handoyo. Ini adalah alumni BINUS juga. Dulu dia internnya di Google Headquarters di California, dan sekarang sudah jadi karyawan tetap di Software Engineer
menjadi software engineer di Google Tokyo, teman-teman. Kayak gitu. Dah, kalian ini juga bisa loh dapat kesempatan kayak gini. Nah, ini juga adalah partnership yang sudah bekerja sama dengan BINUS. Ini ada beberapa partnership-nya juga, perusahaan-perusahaannya juga. Tapi ini hanya sebagian kecilnya aja, karena layarnya muatnya segini, teman-teman. Tapi ini gambaran buat teman-teman juga. Kalau misalnya mau magang, bisa pilih di sini juga. Nah, kalau ini selanjutnya adalah BINUS Maya. BINUS Maya ini adalah platform digital berbentuk website dan aplikasi yang akan menunjang teman-teman dan membantu teman-teman saat berkuliah di BINUS. Gitu. Jadi nanti ini kasih informasi mengenai mata kuliah kalian apa aja, jadwal kuliah kalian apa aja, di mana, di ruangan mana, jam berapa, nilai kalian berapa, IPK kalian berapa, itu semuanya ada di sini. Jadi memberikan kemudahan untuk kalian juga. Nah, ini adalah outputnya dari BINUS nih. Ini adalah alumni dari BINUS. Yang pertama, mungkin kalian ada beberapa yang sudah nonton film nanti kita cerita tentang hari ini ya, atau pernah baca buku Generasi 90-an, itu adalah karya Kak Marcella FP. Dia adalah BINUSian 2012, ambil jurusan DKV New Media, dan sekarang sudah bisa menciptakan karya-karya di industri. Gitu. Selanjutnya nih, ada yang paling terkenal juga Kak Faza Ibnu, atau disebut juga Kak Faza Meong. Dia ini menciptakan karakter Shizuki semasa waktu kuliahnya nih. Kuliahnya di BINUS, dia ambil jurusan animasi. Selanjutnya nih, kalau yang lagi COVID kayak gini, suka belanjanya secara online, di si hijau ini yang namanya Tokopedia. Ini adalah buatan alumni BINUS juga, namanya Kak William Tanuwijaya. Dulu dia ambil jurusan teknik informatika. Gitu. Yang suka pergi-pergi juga ada Kak Kevin Sanjaya, dia adalah CEO pergi-pergi. Selanjutnya nih, orang penting dalam proyek MRT Jakarta juga ada Kak Tengku Alia Sandra sebagai Head of Engineering Department. Jadi dia benar-benar membantu untuk proyek MRT Jakarta loh teman-teman. Untuk di BINUS sendiri, kita punya 45 program pilihan yang bisa kalian pilih, tapi aku nggak bisa jelasin satu-satu, mungkin nanti akan dijelaskan lagi by chat ya, lewat Kak Jeremy gitu. Nah, ini adalah selanjutnya BINUS University Scholarship. Ada yang mau nggak sih beasiswa dari BINUS, teman-teman? Ada yang mau? Mungkin ada yang mau ya? Oke, jadi nanti akan langsung dijelaskan oleh Kak Jeremy. Silakan Kak Jeremy. Ya, terima kasih Kak Brandy. Jadi aku Kak Jeremy, aku akan menjelaskan tentang scholarship yang ada di BINUS University. Jadi yang pertama kita ada Widya Scholarship for Outstanding Achievers. Jadi untuk teman-teman nih yang mempunyai prestasi tingkat nasional maupun internasional, peringkatnya itu dari 1 sampai 3 ataupun pokoknya berperingkat lah. Kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa penuh selama 4 tahun berkuliah di BINUS University. Next slide. Kemudian untuk teman-teman nih yang ada keluarganya itu anggota dari BINUSian. Kalau misalnya ada kakak dari kalian yang berkuliah di BINUS University ataupun orang tuanya alumni BINUS University, kalian bisa apply beasiswa ini, namanya beasiswa Community Scholarship. Jadi kalian bisa mendapatkan potongan biaya sumbangan atau biaya uang masuk di awal-awal, uang pangkal gitulah ya, hingga 25%. Next slide, Kak. Dan untuk teman-teman nih yang mau menjadi guru, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa penuh hingga 4 tahun kalau kalian mau ambil pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Next slide. Dan untuk teman-teman nih, untuk teman-teman yang di sini, kan tadi aku udah sebut ini kalau, aduh Kak, aku gak punya beasiswa tingkat nasional, aku juga gak ada keluarga aku yang di BINUS, terus aku juga nggak mau jadi guru, terus aku nggak dapat beasiswa dong. Ada dong, ini beasiswa untuk kalian. Jadi up to 50% kalian dapat bebas biaya masuk hingga 50%. Syaratnya apa aja sih Kak untuk apply beasiswa ini? Gampang banget, cukup pas foto aja, terus beli formulir dan ikut tes, kalian udah bisa apply untuk beasiswa ini. Pendaftarannya itu kita sampai 17 Desember ini doang, dan nanti tes TPKS-nya itu tanggal 19 ini. Jadi untuk kalian-kalian yang mau BINUS University cepet-cepet hubungin aku aja sebelum tanggal 17 ini. Karena yang pasti ntar rame banget. Next slide, Kak. Nah, dan untuk teman-teman ya, untuk teman-teman di sini yang mau
masih pengen nanya-nanya soal BINUS ataupun pengen beli formulir, kalian bisa aja scan barcode yang ada di sini ataupun save nomor aku. Nama aku Kak Jeremy, itu ada nomornya di sana, kalian tinggal save aja. Oh iya, aku mau bicarain juga nih soal refund dana. Kita BINUS University ada program refund dana. Jadi untuk teman-teman nih yang mau coba PTN dulu, Kak aku mau coba PTN dulu nih Kak, aku daftarnya next-next aja, boleh nggak? Aduh, kalau next-next aja belum tentu beasiswanya masih ada. Jadi untuk refund dana nih, kalian mau PTN? Yes, we really support you. Jadi mau PTN, mau jalur apapun, mau jalur mandiri, mau SBMPTN, mau SNMPTN, mau jalur apa aja. Pokoknya selama PTN itu berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemdikbud, nanti kalian bisa cek aja ada apa aja yang di Kemdikbud PTN-nya. Dan ambilnya itu S1, nggak boleh D4 ya, meskipun katanya D4 itu setara sama S1, tapi harus S1. Kita akan kembalikan semua biaya yang kalian telah bayarkan ke BINUS dan kita hanya potong 5 juta saja. Jadi anggapnya aja 5 jutanya itu untuk masuk PTN, lumayan banget kan? Dan kami juga berharap kalian tuh masuk PTN. Kami support banget kalian untuk masuk PTN. Dan oh ya, di sini kan ada nomor aku nih. Kalian udah save ya, kalian save. Terus nih, harga formulirnya berapa Kak? Harga formulirnya Rp300.000 untuk sekarang ya. Dan aku mau ingatkan untuk teman-teman nih, teman-teman hati-hati ya. Karena kita pembayaran ini kan melalui virtual account, jadi official dong dari BINUS. Tapi kalau ada orang-orang lain yang di luar daripada aku, yang aku ngaku dari BINUS, kasih jualan-jualan form kayak gini juga. Dan apalagi kalau mereka sampai minta transfernya itu ke rekening pribadi, bukan ke official account si BINUS. Waduh, kalian harus hati-hati ya. Makanya stay kontak ke aku aja. Dan ini nomor aku, kalian boleh kepoin aku, mau nanya-nanya Kak, aku mau ini, wah itu mau nanya-nanya soal BINUS, apapun aja, kapanpun aja aku pasti layanin. Dari aku itu aja, aku kembalikan ke Kak Brandy. Oke, thank you. Jadi teman-teman misalnya kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut, pengen langsung booking form beasiswanya dan melakukan pembelian bisa langsung ke Kak Jeremy. Nah, Kak Jeremy boleh tolong juga untuk dikasih kontaknya melalui chat ya Kak ya? Gitu. Siap Kak. Oke, jadi ini sepakat ya teman-teman, satu pintu kalau yang mau tanya-tanya, mau booking, bisa langsung ke Kak Jeremy aja. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya nih, sesi Q&A juga. Nah sekalian, kalau misalnya teman-teman belum mau tanya, boleh dipikir-pikir dulu aja, mungkin ada yang tadi kurang jelas, mau ditanyain lagi, boleh. Dan sekalian aku akan tayangin juga nih, tentang virtual kampusnya BINUS juga nih. Jadi biar kalian tahu, gimana sih dalamnya BINUS, kita langsung online virtual kampus tour aja ya. Sudah terlihat di layar? Sudah Kak. Oke. Belum ada suaranya, Kak. Kita akan mengajak kalian berjalan-jalan di BINUS Let's go. Penasaran kita udah di ruangan apa? Penasaran? Mari kita lihat. Ruang admisi di BINUS Alam Sutra didesain dengan konsep minimalis yang bertujuan untuk membuat customer merasa nyaman. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran mahasiswa baru, pembuatan BINUS yang flashcard, dan segala informasi yang mengenai BINUS University bisa ditanyakan di ruangan ini. Teman-teman, sekarang kita berada yang namanya Creative Classroom. Kira-kira kenapa ya bisa disebut Creative Classroom? Creative Class sengaja didesain untuk proses perkuliahan yang lebih interaktif dan kreatif antara mahasiswa dengan dosen, sehingga memudahkan mereka untuk berdiskusi memunculkan ide-ide yang inovatif. Teman-teman, di BINUS Alam Sutra ada ruangan yang namanya BINUS TV Studio. Mau tahu apa aja isinya? Let's check it out. BINUS TV Studio merupakan tempat operasional untuk salah satu
UKM di BINUS, yaitu BINUS TV. Dengan fasilitas lengkap berteknologi HD digital mempermudah mahasiswa untuk melakukan seluruh aktivitas penyiaran dan kegiatan produksi program. Selanjutnya, di BINUS Alam Sutra ada fasilitas namanya Green Studio. Langsung aja kita lihat. Green Screen Studio merupakan ruangan yang dapat digunakan oleh mahasiswa BINUS University untuk pembuatan video dan efek-efek visual. Teman-teman, tepat banget nih di sebelah Green Screen Studio ada yang namanya Fotografi Studio. Mau lihat kayak gimana? Ayo. Fotografi Studio merupakan fasilitas pendukung yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa BINUS University. Ruangan ini juga bisa digunakan oleh salah satu klub fotografi yang ada di BINUS, yaitu Clifonara. Beberapa fasilitas yang ada di ruangan ini adalah kamera, lensa, lampu studio, background, dan lain-lain. Teman-teman, sekarang kita berada di salah satu fasilitas jurusan film nih. Kita lihat yuk perlengkapan apa saja yang dimiliki oleh jurusan film. Ruang lab film terbagi menjadi 4 bagian, yaitu workshop, pre-production room, editing suite, dan soundstage. Soundstage atau studio kedap suara ini merupakan bagian utama dari lab film. Di ruangan ini dapat digunakan oleh mahasiswa BINUS University untuk aktivitas syuting, produksi film, maupun proses belajar mengajar. Setelah dari lab VR, sekarang kita lagi di MUN Conference Room. MUN singkatan dari Model United Nations. Di ruangan MUN ini biasanya digunakan oleh mahasiswa dari jurusan International Relations sebagai simulasi debat dalam conference. Teman-teman, sekarang kita lagi di Public Relation Laboratorium. Laboratorium ini biasanya dipakai oleh mahasiswa atau mahasiswi dari jurusan komunikasi. Public Relation Lab biasanya digunakan oleh mahasiswa jurusan komunikasi, di mana mahasiswa akan belajar cara berkomunikasi dengan klien, perusahaan-perusahaan besar, cara bernegosiasi, serta cara melakukan presentasi yang baik dan benar. Lab IMEC merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh BINUS University untuk mendukung perkuliahan para mahasiswanya. Lab IMEC dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa BINUS University untuk mendukung perkuliahan, khususnya mahasiswa dari School of Design untuk melakukan aktivitas seperti video editing, rendering, visual effect, dan aktivitas lain. Sampai deh di auditorium. Sebelum masuk, jangan lupa setting dulu ya. Auditorium yang berada di BINUS Alam Sutra biasanya digunakan untuk proses perkuliahan dengan mendatangkan narasumber dari luar. Ruangan ini berkapasitas 300 orang dan sering dijadikan tempat untuk melaksanakan acara kampus seperti seminar, talk show, training, dan kelas kolaborasi. Sekarang kita berada di salah satu area favorit dari mahasiswa BINUS University, yaitu Library and Knowledge Center. Ayo kita lihat fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di dalamnya. Library and Knowledge Center menyediakan berbagai macam buku untuk membantu para mahasiswa BINUS menambah pengetahuan dan mendukung proses perkuliahan. Tak hanya itu, fasilitas lainnya seperti komputer dan meeting room dapat digunakan oleh semua mahasiswa BINUS untuk mendukung aktivitas di luar perkuliahan. Sports Hall adalah salah satu fasilitas yang kalian dapatkan jika berkuliah di BINUS Alam Sutra. Alam Sutra memiliki fasilitas terbaru yang disebut dengan Sport Hall, di mana Sport Hall ini dapat digunakan untuk beberapa cabang olahraga seperti basket,
futsal, bulu tangkis, voli, dan lain-lain. Selain berfokus di bidang akademik, mahasiswa BINUS juga diharapkan untuk dapat mengembangkan kemampuan di bidang non-akademik, salah satunya adalah olahraga. Gimana jalan-jalan hari ini? Masih seru banget dong? Pastinya kangen banget teman-teman. Tapi kita juga gak kerasa juga nih hari ini kita udah seharian jalan-jalan di BINUS Alam Sutra. Terima kasih ya udah ikutin kita sampai sekarang ini. So, see you next time. Oke, teman-teman. Kayak gitu tuh kampus tour dari BINUS-nya. Nah, ini sudah banyak pertanyaan nih ya. Ini ada yang nanya juga nih, Kak Jeremy di BINUS jurusan apa sih? Halo. Aku jurusan Computer Science. Oke, jurusan Computer Science. Mungkin Hendro juga tertarik nih. Lalu ada juga yang nanya nih. Hai Kak, aku mau bertanya tentang kegiatan ekskul dan juga organisasi dalam kampus. Ada apa aja ya? Ada banyak banget teman-teman. Dari akademik, non-akademik itu ada semua teman-teman. Ada bahasa juga, bahasanya ada Mandarin, terus ada Inggris, terus juga ada Jepang, terus juga ada ekskul dance juga nih namanya Tamanara, itu keren banget teman-teman. Di sini itu keren banget, terus juga ada BDM untuk kalian yang suka musik, bersama dalam musik namanya ada karate, taekwondo, merpati putih, terus juga ada swimming, terus juga badminton. Pokoknya banyak banget teman-teman, semuanya ada. Kita ada total 40 ekskul atau UKM ya kalau di BINUS namanya. Kalau kuliahan namanya UKM kayak gitu. Maaf Kak, permisi. Ya, Saila. Ada pertanyaan nih dari Zama. Oke, Zama. Bagaimana sistem ospek di BINUS? Terus kesenjangan senior juniornya seperti apa? Mengingat tiap tahun selalu ada kejadian negatif dari ospek yang melibatkan senior junior. Terima kasih. Seperti itu pertanyaannya, Kak. Oke, terima kasih juga ya sebelumnya. Jadi di BINUS itu dari zaman aku udah B23 ya teman-teman. Jadi 2 tahun lebih tua dari kalian. Aku udah ngerasain juga FYP atau semacam ospeknya. Kalau di BINUS itu namanya first year program, teman-teman. Jadi itu benar-benar buat kalian tuh mengenal kampus aja. Sebenarnya kampus kalian tuh kayak gimana sih? Ruangannya tuh kayak gimana aja, di mana aja, dan ini tuh ajang buat kalian kenal sama teman-teman sejurusan kalian itu kayak gimana, kenal dengan kakak FL-nya juga, kakak-kakak yang membantu juga. Nah, kakak FL itu adalah pembimbing kalian, namanya freshman leader, itu digunakan, dia akan membantu kalian, bertugas untuk membantu kalian, kakak-kakak tingkat kalian itu, untuk membantu kalian beradaptasi dengan BINUS, teman-teman. Jadi nggak mungkin ada bully-bulian. Dan di BINUS itu ada peraturan juga, teman-teman. Kalau yang kakak-kakak FL yang ngebully, itu akan langsung di DO, teman-teman. Jadi jangan takut ya. Karena ada hukuman DO juga buat kakak FL-nya kalau berani-berani bully adik kelasnya. Gitu. Terus banget teman-teman, aku juga bahkan udah pernah nanya ke B24 juga, katanya benar-benar seru. Mungkin Kak Jeremy juga bisa nih pengalamannya selama jadi freshman-nya sendiri. Seru nggak sih Kak untuk first year programnya? Gimana nih Kak Jeremy? Mungkin audionya agak itu ya. Belum kedengaran Kak Jeremy. Belum ada ya? Oh, Iya. Sudah kedengaran belum ya? Udah. Maaf tadi pertanyaannya apa? Boleh diceritakan juga nih selama Kak Jeremy first year program, seru nggak sih Kak? Apakah ada bully-bulian? Oh, kalau bully-bulian sih nggak ada. Ada malah freshman leader aku malah suportif banget dengan aku dan kelompok-kelompok aku. Jadi di BINUS itu nggak ada yang namanya bully-bulian, apalagi pokoknya semuanya terkontrol. Kita ada event-event susunan eventnya masing-masing, dan masing-masing itu membentuk kita, strengthen kita. Kalau emang kita masih takut untuk kuliah gitu, kita di strengthen lagi di sana. Jadi kita waktu nanti udah mulai kuliahnya, kita nggak ada rasa takut lagi, nggak ada rasa cemas lagi, karena sudah disupport oleh FL juga. Betul banget. Aku pun merasa first year program itu
program yang paling seru nih dari semenjak aku udah semester 3 sekarang gitu. Selanjutnya aku langsung bacain aja ya. Dari Desi, kalau di kampus Yadan, Fakultas Teknik, satu kelas berapa mahasiswanya? Mungkin Kak Siti bisa bantu, Kak? Sekitar berapa? Oke. Jadi memang kalau untuk di kita, untuk satu kelas itu kurang lebih sekitar 30-40 anak ya. Gitu. Jadi nanti memang kalau untuk kapasitasnya kurang lebih sekitar segitu, 30-40 anak. Nanti tinggal per jurusan aja, satu angkatan itu ada berapa kelas gitu. Oke, lalu aku langsung lanjut ya. Terus kan ada yang nanya juga nih, profil prodi unggulan yang ada di BINUS ya. Wah, kalau ini sih sebenarnya banyak banget ya. Kalau aku sih sebagai BINUSian pasti bilangnya semua prodi di BINUS itu bagus semua ya. Apalagi mungkin tadi sudah dilihat akreditasi kita sudah merata internasional maupun yang nasional. Kita sudah terakreditasi A juga. Tuh bahkan untuk yang jurusan teknik pun kita sudah terakreditasi internasional, bisnis terakreditasi internasional, hospitality juga kita terakreditasinya internasional juga. Nah, memang kalau misalnya orang itu banyak taunya, oh kalau untuk komputer science atau teknik itu bagus di BINUS ya, karena memang dari awal itu kita pertama kali itu adalah dari kursus komputer terlebih dahulu, jadi orang pasti taunya itu komputer science kalau di BINUS ya. Tapi kalau untuk sekarang ini juga sudah tidak kalah, karena memang tadi Kak Brandy sudah sebutkan, ada beberapa lokasi kampus kita, termasuk dari yang di Bekasi, Tangerang, setiap lokasi kampus sudah punya tematik masing-masing. Kalau untuk yang teknik-teknik, semua itu terpusat adanya di BINUS yang ada di Jakarta. Kalau untuk yang mau bisnis and art, itu tematik kampusnya BINUS Alam Sutra. Gitu. Dan kalau untuk hospitality atau perhotelan atau pariwisata, itu semuanya terpusat yang ada di Bekasi. Jadi memang sudah ada temanya masing-masing, dan memang nggak semua jurusan itu ada di semua kampus. Ada beberapa jurusan yang cuma ada di Alam Sutra aja, atau ada beberapa jurusan yang cuma ada di Bekasi aja. Gitu ya. Nah, terus kalau untuk yang program Triples One itu berlaku untuk jurusan apa aja ya? Semua jurusan bisa ambil Triples One, teman-teman. Jadi mau kamu nanti dari computer science, kamu nanti dari bisnis, dari manajemen, dari akuntansi, kamu punya kesempatan yang sama mau milih antara magang, atau mau study exchange, atau kamu mau bikin penelitian, atau kamu mau bikin usaha sendiri, itu juga bisa. Jadi kesempatannya sama. Nanti satu semester sebelum dari kamu pemilihan untuk Triples One itu akan ada briefingnya. Kita akan briefing terlebih dahulu kalian, dan kita akan ada konsultasi juga dengan dosennya. Jadi kamu nggak salah pilih gitu. Kira-kira mau programnya tuh yang mana. Oke. Kira-kira sampai sini jelas? Kenapa? Maaf Kak, ada pertanyaannya. Boleh langsung disebutin aja. Maaf Kak, ada pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan nih dari Andika. Ada 3 pertanyaan, jadi aku pertanyaan, boleh. Satu ya. Jadi yang pertama, apakah pendaftaran beasiswa terdapat di setiap gelombang pendaftaran atau kapan terakhirnya? Itu pertanyaan pertamanya. Oke, jadi kalau untuk yang beasiswa sendiri, memang baru sampai saat ini tuh baru sampai tanggal 19 Desember saja. Jadi memang kalau gelombang pendaftaran kita lakukan sampai gelombang 10. Tapi saya tidak bisa janjikan sampai 10-10-nya itu masih ada beasiswanya. Sampai saat ini yang ada beasiswanya itu baru sampai buat tanggal nanti, yang tanggal 19 Desember besok. Ini kita saat ini sudah gelombang 2. Untuk di tahun depan masih tetap ada tes lagi, tapi kita tidak bisa menjanjikan beasiswanya masih ada. Kenapa? Karena beasiswanya ini kita buka untuk satu Nusantara. Jadi semua dari seluruh negeri itu punya kesempatan yang sama untuk apply beasiswa kita. Gitu. Jadi semakin kamu pendaftarannya makin lama, beasiswanya itu makin habis. Karena ini sekarang udah masuk gelombang 2 gitu ya. Terima kasih Kak. Dan untuk pertanyaan yang kedua ya Kak, apakah apabila sudah mempunyai sertifikat TOEFL, ITP, tetap harus mengikuti tes BINUS EPT, English Proficiency Test? Oke, tetap ya teman-teman ya. Jadi tetap harus mengikuti tesnya lagi. Jadi memang yang kita lihat itu adalah supaya nanti kalian masuknya ke kelas mana, intermediate atau advanced class gitu. Jadi tujuan tesnya adalah itu supaya nanti kalau misalnya ternyata kamu udah jago nih Inggrisnya gitu,
nggak usah nanti yang perlu untuk yang dari awal lagi gitu kan, nanti kan malah buang waktu ya. Jadi gitu sih tujuannya untuk masuk yang intermediate atau yang advance kelas seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Dan untuk pertanyaan yang ketiga ini Kak, apakah BINUS menyediakan jalur non-tes, misalnya jalur rapor? Oh, oke. Nah, kalau di BINUS, mau dengan jalur apapun, mau dengan jalur Widya yang kamu udah pernah ikut lomba sampai minimal tingkat nasional, mau kamu dengan jalur yang Indonesian Community Scholarship, punya kakak kandung di BINUS, itu tetap semuanya harus dengan tes. Jadi, apa yang kita teskan, tesnya itu berupa psikotes. Kita mau lihat peminatan kamu sesuai dengan jurusan yang kamu pilih. Karena ini bisa dibilang sebagai standar ukur kita buat kamu menjalani 4 tahun nanti sama kuliah. 4 tahun itu kan lama ya, lumayan ya, jangan sampai kamu salah pilih. Kita mau lihat potensinya kamu di jurusan yang kamu pilih itu kira-kira bisa nggak, jalan nggak gitu. Jadi tetap mau dengan jalur apapun harus dengan tes. Untuk rapot, kita tidak menggunakan nilai rapot lagi. Ya, untuk pengambilan nilai rapot hanya jika kamu mengambil program master track atau kamu apply jurusan beasiswa Widya Scholarship. Yang kalau misalnya Widya Scholarship itu yang tadi ya, pernah juara 1, 2, 3, minimal tingkat nasional selama SMA. Atau yang master track tadi. Kalau master track ini adalah salah satu program yang ada di BINUS University. Program 1 itu 4 tahun. Nah, kalau di master track, kalian dapatnya langsung S2 selama 5 tahun. Jadi langsung udah kayak akselerasi modelnya. S1 plus S2 langsung 5 tahun, selesai S2 langsung tesis. Gitu. Kira-kira jelas? Mau jawab juga nih pertanyaan dari Christopher. Materi untuk tes beasiswa itu seperti apa sih Kak? Materi TPS atau beda Kak? Jadi materinya itu sama sih seperti TPS ya, SBMPTN ya, yang tes scholastic itu hampir sama, tes psikotes juga. Jadi misalnya habis gambar nih, gambar apa sih? Kayak gitu. Atau seperti matematika dasar, seperti itu sih. Gambaran kisi-kisi tesnya ya. Kira-kira seperti tes IQ ya Kak Brandy. Kalau pernah tes IQ kurang lebih mirip-mirip sama kayak gitu. Mungkin kan suka ada yang tanya, Kak ada matematikanya enggak? Atau kalau mata pelajaran fisika, kimia gitu ya. Kalau di kita itu tidak ada yang seperti itu. Jadi matematikanya itu seperti yang tadi Kak Brandy bilang, matematikanya lebih ke arah analisis berhitung atau logika. Gitu. Oke. Lalu ada yang tanya lagi ya dari Meika, ini aku bacakan saja langsung. Untuk program scholarship-nya yang 19 Desember itu syaratnya apa aja? Bisa info kita, cukup dengan pembelian formulir, harga formulir Rp300.000, lalu ikut tesnya di tanggal 19. Tesnya kita lakukan secara online ya teman-teman. Tesnya tes psikologi dilakukan secara online. Nanti kalau misalnya kamu mau pendaftaran, kamu bisa langsung kontak ke Kak Jeremy. Kak Jeremy akan bantu pendaftarannya kamu sampai dapat kartu tesnya, gitu. Ya, nomornya Kak Jeremy tadi sudah ada ya, mungkin bisa langsung dicatat aja nomornya Kak Jeremy. Kalau boleh. Kalau misalnya mungkin masih ada yang kayak bingung, Kak, aku tuh antara jurusan ini sama jurusan ini loh, aku tuh masih tes minat bakat secara online, ini juga gratis, ya. Ini buat bantu peminatan kalian, gitu. Oke. Lalu ada lagi nih dari Dian ya, jurusan art design ada apa aja ya? Oke, jadi kalau untuk The Cafe kita ada 3 jurusan ya, teman-teman. Ada The Cafe New Media, ini yang lebih ke arah untuk 2 dimensi, gambar 2 dimensi, lebih ke arah untuk logo-logo perusahaan, gambar-gambar yang 2 dimensi, seperti itu. Kalau misalnya mungkin kamu pernah lihat brandnya Aqua, kenapa sih brand Aqua itu harus ada gelombangnya? Kenapa sih brandnya Aqua itu harus warnanya biru? Itu yang mikirin anak The Cafe New Media. Artinya apa? Kenapa harus warna biru? Itu semua anak The Cafe New Media yang mikirin. Nah, lalu ada The Cafe Animasi. Animasi ini yang 3D, yang gambar bergerak. Yang kayak tadi hasil alumni kita adalah si Juki ya, toko kartun si Juki. Ini anak animasi yang bikin. Lalu yang terakhir itu adalah The Cafe Advertising.
lebih ke arah untuk iklan. Bedanya apa sih sama new media? Kan iklan sama-sama bisa juga gambar yang nggak bergerak gitu ya, kayak papan billboard gitu kan cuma 2 dimensi doang. Nah, bedanya kalau untuk yang si iklan ini adalah dalam satu gambar itu ada pesan yang mau kamu sampaikan. Contoh, mungkin pernah ada yang melihat iklannya Gojek di billboard yang gambarnya kapsul. Mungkin ada yang pernah lihat ya, di tol tuh biasanya suka ada tuh, aku suka lihat, tapi sekarang udah nggak ada, udah hilang, itu udah lama sih iklannya. Nah, itu artinya apa? Nggak usah pusing-pusing sampai minum obat, kalau mau servisnya yang gampang, yang cepat, yang praktis, udah tinggal pesen Gojek aja. Itu artinya itu. Nah, itu yang mikirin adalah anak cafe advertising. Seperti itu. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan, boleh aku bantu jawab. Misalnya mungkin masih ada yang penasaran nih, kira-kira atau masih ada yang belum jelas, bisa langsung kontak Kak Jeremy atau bisa meninggalkan kalian punya kontak di link kuesionernya ya. Di sini sudah di-sharekan juga sama Kak Brandy untuk link kuesionernya. Bisa di-screenshot terlebih dahulu atau di-scan barcode-nya langsung. Silahkan gitu. Oke, mungkin ada yang kurang jelas atau mau bertanya lagi? Oh, di sini ada yang tadi kakaknya dari BINUS atau orang tuanya alumni BINUS nggak di sini? Oh, oke. Belum ada yang menjawab ya. Ini paling aku sedikit menambahkan saja ya. Jadi kalau misalnya untuk yang beasiswa community scholarship, memang syaratnya itu harus yang keluarganya ada di BINUS. Dalam arti itu adalah 1 kartu keluarga. Ya, jadi kalau misalnya masih dalam 1 keluarga, kalian bisa apply BINUSian Community Scholarship. Beasiswanya starting dari 25%. Kak, bisa lebih atau tidak beasiswanya? Bisa. Jawabannya bisa. Tergantung dari hasil tes kalian. Gitu. Jadi, tapi setidaknya 25% itu sudah pasti ada di tangan. Ya, beasiswanya itu berupa potongan di uang pangkal. Gitu. Ini adalah privilege yang kita berikan untuk BINUSian Community Scholarship. Gitu. Kalau papa mamanya pernah alumni BINUS, nanti tinggal melampirkan ijazahnya. Kalau kakaknya alumni BINUS, ijazahnya juga gitu ya.